Assalamualaikum. We meet again in Bulan Bersinar YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Thank you. Kita kali ini mempelajari tentang English 7, bahasa Inggris 7. Sebelum lanjut, apa kabarnya? How are you today? I hope you all will be great and always stay healthy. Amin amin ya robbal alamin. Let's open our lesson today by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mempelajari tentang simple present. Apa itu simple present? Kegunaannya yaitu various habitual action, kebiasaan sehari-hari kita, atau or the action is happening right now. Peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yang terjadi sekarang. Itu ya. Seumpama kebiasaan kamu setelah sekolah itu tidur, itu kan kebiasaan ya. Makan itu selalu minum. Setiap malam menonton TV itu namanya kebiasaan dan kita menggunakan simple present. Sekarang lanjut ke slide selanjutnya. Contoh simple present dalam kalimat yang pertama, I eat meatball every day. Kalimat yang kedua, Anthony eats meatball every day. Dari keduanya, subjeknya berbeda. Yang pertama, subjeknya I, yang kedua, Anthony. Oke, apa perbedaan dari dua kalimat ini? What is the differences? Perbedaannya adalah kalimat yang pertama, I eat meatball every day. Yang saya garis bawahi adalah kata kerja. Yang kedua juga, yang saya garis bawahi adalah kata kerja. Maka perbedaannya adalah yang pertama, tidak ada S di belakangnya. Yang kedua, ada S di belakangnya. I eat meatball every day. Anthony eats meatball every day. Perbedaan keduanya adalah kata kerja yang pertama tidak pakai S, yang kedua memakai S di belakangnya. Kenapa? Why? Kalau kalimat positif simple present, subjek ada I, you, they, we, saya, kamu, mereka, kita, maka kata kerjanya it, tidak pakai S di belakangnya. Misalnya saya memakai makan, itu it ya. Nah, I, you, they, we, subjeknya plus verb, kata kerjanya. Kata kerja itu ada makan, minum, tidur, menyapu, mengepel, mandi, itu namanya kata kerja. Kalau subjek itu saya, kamu, mereka, kita, dia laki-laki, dia perempuan, Anthony, John, Sylvia, itu namanya subjek. Kalau positif yang subjeknya I, you, they, we, maka verbnya tidak pakai S di belakangnya. Without S or ES. Lanjut. Kalau subjek plus verb yang kedua ini subjeknya she, it, dan nama orang Anthony, maka verbnya it's pakai S di belakangnya. With S or ES.
Jangan lupa ya, kalau subjeknya she, he, it, Anthony, nama orang, dia laki-laki, dia perempuan, nama benda itu kata kerjanya pakai s di belakangnya. Oke, next. Aturan penggunaan s or es dalam kalimat positif simple present. Kata kerja yang diakhiri huruf O. Do berarti does. Go menjadi goes. Ya. Pakai es. Kata kerja yang diakhiri huruf CH, S, SH, X, dan Z. Maka contohnya pass, passes, watch, watches, fix, fixes, buzz, buzzes. Untuk yang diakhiri Y atau Y yang didahului huruf mati, maka Y-nya diganti I, kemudian ditambahi IS. Contohnya study, nah, depannya Y itu kan huruf mati ya, konsonan D, maka belakangnya D itu ditambahi I, kemudian Y-nya diganti IS, jadi studies. Yang kedua, fly, flies. Cry, cries. Oke, sekarang untuk yang berakhiran Y, yang didahului huruf hidup, maka hanya perlu ditambahi S saja. Contoh, P jadi pays. Buy jadi buys. Play jadi plays. Itu ya, karena yang depannya adalah huruf hidup atau huruf vokal. Maka hanya diganti S saja. Untuk yang lain, yang normal saja, misalnya apple jadi apples. Cut jadi cuts. Tambah S di belakangnya gitu saja. Itu aturan penggunaan S atau S di belakang huruf pada kalimat positif simple present. Oke, next. Ini kalimat negatif. Contoh, I do not eat meatball every day. Kalimat yang kedua, Anthony does not eat meatball every day. Apa perbedaannya? What is the differences? Negatif itu artinya tidak atau penyangkalan. Kalimat yang pertama, I do not eat meatball every day. Kalimat yang kedua, Anthony does not eat meatball every day. Perbedaannya adalah penambahan auxiliary do not dan does not. Kalau tergantung subjeknya ya, sekali lagi tergantung subjeknya. Penggunaan auxiliary tergantung subjeknya. Ini dia formulanya. Ayu Dewi, subjek Ayu Dewi, maka tambahannya adalah do not eat meatball. Ini dia subjek Ayu Dewi plus do not or don't atau auxiliary do not atau don't plus verb kata kerja plus objek.
Oke, lanjut. Subjek yang kedua, subjek plus verb, does not or doesn't plus verb plus object. Subjeknya she, he, it, Anthony, nama orang, maka penambahannya adalah does not, bukan do not. Kata kerjanya it plus objek meatball. Nah, kalau penyangkalannya Anthony does not eat meatball. Anthony tidak memakan bakso. Oke, next. Sekarang kalimat interrogatif. Interrogatif biasanya diartikan dengan apakah. Contoh, kalimat interrogatif. Do I eat meatball every day? Does Anthony eat meatball every day? What is the differences? Apa perbedaannya? Perbedaannya dua kalimat ini yaitu do I eat meatball every day? Does Anthony eat meatball every day? Yang saya garis bawahi itu adalah perbedaannya. Kalau interrogatif dibalik ya, do-nya bukan di tengah lagi, auxiliary-nya bukan di tengah lagi, tetapi di depan. Di depan subjek. Do I, does Anthony. Sekarang formulanya interrogatif. Do plus are you Dewi plus eat meatball every day. Bagaimana formulanya? Do dulu plus subjek plus objek plus verb plus objek dan plus kata tanya huruf tanda baca tanya. Do I eat meatball every day? Do you eat meatball every day? Do they eat meatball every day? Do we eat meatball every day? Biasanya kalimat interrogatif atau pertanyaan ini biasanya dijawab dengan yes, I do. No, I do not. Kalau pakai subjek I, kalau pakai subjek you berarti do. Yes, you. Oh ini, kalau jawabannya yes, I do berarti do you eat meatball? Jawabnya yes, I do. Do you eat meatball? Jawabannya no, I do not. Kalau pertanyaannya do I eat meatball every day? Yes, you do. No, you do not. Kalau do they eat meatball every day? Berarti yes, they do. No, they do not. Sudah. Next. Interrogative. Does plus subject plus verb plus object plus tanda tanya. Does plus subjeknya she, he, it, Anthony eat meatball every day? Jawabannya yes, Anthony does. No, Anthony does not. Itu dia penggunaannya atau formula dari positif, negatif, dan interrogatif. Ini dia kalau saya simpulkan. Kalau positif, subjek plus S atau IS plus objek. Negatif, subjek plus do or does plus not plus objek. Interrogatif, do or does plus subjek plus objek.
Oke, itu dia formula atau rumus dari simple present. Sekarang, the question, pertanyaan. Pertanyaan pertama, Santi the movie with her friend every week. Yang benar apa? A, watch. B, watches. Jangan lupa subjeknya itu ya. Subjeknya adalah nama orang. Maka jawabannya benar, watch. Oke, yang kedua. You English right now. A, speak. B, speaks. Yang benar adalah, jawabnya adalah speak. Karena subjeknya you. Lanjut. My brother always football in the yard. A, do not play. B, does not play. C, do not plays. D, does not plays. Apa jawabannya? 1, 2, 3. Jawabnya adalah does not play. Kenapa? Kok bukan do not play, do not plays, or does not plays? Karena subjeknya adalah my brother. Subjeknya orang. Maka pakai auxiliary-nya pakai does. Dan kenapa play tidak ada S di belakangnya? Karena itu seseorang, karena sudah diwakili dengan ini. Do kalau ditambahi S kan does. Berarti verbnya tidak pakai S seperti ini dan seperti ini. Oke, lanjut. Go home from school. Do not we? Does not we? Do we? Does we? Jawabannya adalah do we go home from school? Karena subjeknya adalah we, maka interrogatif auxiliary-nya memakai do bukan does, dan tidak ada not di belakangnya karena bukan negatif. Sudah, lanjut. Sekarang, they often go swimming pool every day. Silakan diganti dengan kalimat positif, negatif, atau pertanyaan. Yang kedua juga begitu. My father read a book every night. Positif, negatif, pertanyaan. Yang ketiga, pilih salah satu yang benar. Ini dijawab di kolom komentar video ini ya. Oke, silakan dijawab ya. Kalau masih belum paham, bisa ditonton video yang tadi. Oke, itu saja dari saya. Let's close our lesson today by reading Hamdalah together. Alhamdulillah. Thanks for watching this channel. Bye bye. See you again in the next lesson.